Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarizmi. Di video kali ini kita mau bikin bolu kopi super lembut pakai metode all-in-one, jadi pastinya anti gagal. Nah, sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan bikin bahan untuk olesan loyang. Siapkan wadah kecil, masukkan 1 sendok makan tepung terigu, tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng, dan tambahkan juga dengan 1 sendok makan margarin atau butter. Aduk sampai rata. Kalau udah rata, ini udah jadi ya bahan pengoles loyangnya. Teksturnya lembut dan pas, jadi enak banget saat kita olesin ke loyang. Untuk pengolesannya, di sini aku pakai brush silikon. Kita ambil sedikit, kemudian kita langsung oleskan ke loyang. Untuk loyang, Umi pakai yang ukuran 21 x 14 x 7 cm. Oles loyang tipis-tipis aja, yang penting merata. Pastikan semua sisi loyang udah teroles dengan bahan olesan loyang ya teman-teman. Nah, kalau udah teroles merata kayak gini, ini loyangnya sudah siap untuk kita gunakan. Oh iya, di bagian dasar loyang akan kita alasi pakai baking paper. Jadi di sini yang dialasi hanya bagian dasarnya aja ya. Nah, ini loyangnya udah siap digunakan dan ini bisa kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita akan bikin bolu kopi. Siapkan wadah atau bowol yang bersih dan kering. Masukkan 130 gram tepung terigu protein rendah. Tambahkan dengan 100 gram gula pasir. 20 gram susu bubuk, 2 saset kopi instan, di sini Umi pakai white coffee, 9 gram SP, dan 6 butir telur utuh. Di sini kita akan menggunakan metode all-in-one, jadi semua bahannya akan kita masukkan di awal kecuali margarin. Mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 8 menit atau sampai teksturnya menjadi kental, berjejak, dan juga mengembang. Ini udah Umi mixer sekitar 2 menitan, Umi hentikan dulu untuk pemixerannya. Kita bersihkan bagian samping-samping wadah supaya bisa terjangkau oleh mixer. Lanjut kita mixer kembali sampai mengembang, kental, dan juga berjejak. Bikin bolu pakai metode all-in-one ini sangat praktis, cepat, dan gampang ya teman-teman. Pastinya anti gagal karena di sini kita pakai emulsifier buatan yaitu SP. Nah, kalau kita pakai emulsifier buatan, ini tekstur dari adonannya jadi lebih stabil. Setelah dimixer selama kurang lebih 8 menit, teksturnya udah mulai mengembang, kental, dan juga berjejak. Selanjutnya kita tambahkan dengan 150 gram butter atau margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya dengan cara ditim. Kondisi margarin saat kita masukkan ke dalam adonan hangat-hangat kuku, jadi jangan ditunggu sampai dingin atau jangan kita masukkan saat kondisinya masih panas karena bisa menyebabkan tekstur adonannya menjadi rusak. Kalau margarinnya udah masuk, lanjut kita aduk balik dengan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Ini pengadukannya harus kita pastikan benar-benar tercampur rata sampai di bagian dasar wadah. Soalnya kalau adonannya nggak tercampur rata, nanti hasil cake-nya bakalan bantet. Konsistensi hasil akhir adonan bisa teman-teman perhatikan masih cukup kental dan juga berjejak. Kalau udah dipastikan adonannya udah benar-benar tercampur rata, tuang adonan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya. Di sini Umi akan menyisakan sedikit adonan, kira-kira 30 gram. Tambahkan dengan pewarna dark coklat, ini opsional aja ya teman-teman, kalau misalnya nggak mau dikasih motif juga nggak masalah. Aduk sampai warnanya tercampur rata, dan kalau udah rata, di sini adonan yang sudah kita tuang ke dalam loyang kita hantak-hantakkan beberapa kali, kemudian kita ratakan dengan tusuk sate supaya hasil dari pori-porinya lebih kecil-kecil dan juga halus. Tuang sisa adonan di atasnya, kemudian kita akan beri motif dengan menggunakan tusuk sate. Untuk motifnya ini bebas aja ya teman-teman, Umi pilih yang simple aja. Nah, kalau udah dikasih motif, ini udah siap untuk kita oven. Pastikan sebelum adonan dimasukkan ke dalam oven, ovennya sudah dipanaskan dulu ya selama kurang lebih 5-10 menit. Kalau suhu dalam ovennya sudah stabil, masukkan adonan, selanjutnya kita oven di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam.
Untuk proses pengovenannya memang sedikit agak lama karena kita menggunakan loyang yang agak tinggi yaitu 7 cm. Untuk satu resep ini juga bisa digunakan loyang persegi ukuran 28 cm dengan tinggi 4 cm dan di ovennya dengan suhu sekitar 180 derajat Celcius selama kurang lebih 20-30 menitan. Dan setelah kurang lebih 1 jam di oven, ini bolunya udah matang, bisa kita keluarkan dari oven. Pas tutup oven dibuka, ini aromanya langsung wangi banget. Aroma kopinya langsung tercium dan semerbak di seluruh ruangan. Hentak-hentakan loyang beberapa kali dan ini masih dalam keadaan panas-panas, langsung kita keluarkan cake-nya dari loyang. Sebelum dikeluarkan, di sini bagian samping-sampingnya akan Umi sisir terlebih dahulu. Sisir dengan ujung spatula seperti ini, dan kalau udah disisir, ini siap untuk kita keluarkan dari loyang. Kita pakai cooling rack, kemudian kita balik. Setelah dibalik, kita angkat loyang perlahan-lahan. Ini hati-hati ya teman-teman karena loyangnya masih sangat panas. Buka baking papernya secara perlahan-lahan. Kemudian di sini akan Umi alasi dengan papan kayu dan kita balik. Nah, ini dia bolu kopi pakai metode all-in-one-nya udah jadi, teksturnya kelihatan lembut banget. Kematangannya juga merata dan pas ya teman-teman, bisa terlihat dari pori-porinya yang sangat kecil-kecil dan juga halus. Sebelum dipotong, bolunya kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin supaya hasil potongannya lebih cantik. Dan kalau bolunya udah dingin, ini kita potong-potong sesuai selera. Bisa teman-teman perhatikan di sini potongannya cantik dan rapi ya teman-teman karena bolunya udah benar-benar dingin. Nah, untuk cara memotongnya seperti menggergaji supaya hasil potongannya lebih rapi. Bisa diperhatikan tekstur cake bagian dalamnya ini sangat lembut, pori-porinya juga kelihatan kecil-kecil dan sangat halus. Dari pegangannya kita tuh berasa megang chiffon cake karena teksturnya itu super lembut dan juga ringan. Sekarang kita coba, bismillah. Rasa manisnya pas. Rasa kopinya juga berasa banget. Teksturnya sangat lembut, mirip banget kayak chiffon cake. Nah, ini kelihatan ya dari pori-porinya, kelihatan kalau teksturnya ini ringan dan sangat lembut. Untuk bagian pinggiran cake memang agak keras, jadi kalau misalnya nggak suka pinggirannya bisa dipotong kayak gini. Kita potong bagian pinggirannya tipis aja. Dan kalau udah dipotong hasilnya jadi seperti ini. Beneran deh, ini super lembut, ringan, dan enak banget. Buat teman-teman yang suka kopi tapi suka sakit perut kalau minum kopi, bisa cobain cake ini, dijamin gak bakalan sakit perut. Kalau untuk dijual bisa dibungkus pakai plastik OPP, di sini Umi pakai ukuran 16 x 12 cm. Dan setelah dibungkus ini kelihatan lebih rapi dan higienis. Dan supaya lebih menarik, tambahkan label stiker nama jualan teman-teman masing-masing ya. Tuh, setelah ditempel stiker, tampilannya jadi beda dan jadi lebih elegan. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.